Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Di tengah teriknya padang pasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati kerumunan orang-orang Quraisy yang terus menertawakannya. Mereka mencemoohnya tanpa henti. Pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Dan di antara mereka, Abu Jahal adalah yang paling bersemangat. Ia terus menyulut kebencian dan melontarkan caci maki dengan penuh kepuasan. Namun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berhenti melangkah. Dengan tenang beliau berpaling dan menatap Abu Jahal. Sorot matanya tajam, menusuk hingga membuat Abu Jahal terdiam. Tatapan Rasulullah kemudian beralih kepada orang-orang kecil yang ikut mengejeknya. Wajahnya sayu, penuh belas kasihan. Seolah-olah sorot matanya berbicara. Mengapa kalian mengejekku? Bukankah aku sedang berjuang menyelamatkan kalian dari kekejaman Quraisy? Bukankah aku membawa ajaran yang mulia? Sejenak suara sorak-sorai mereda. Semua yang hadir seakan tersadar betapa menyakitkannya ejekan mereka bagi Rasulullah. Mereka terdiam, membawa pulang perasaan masing-masing. Namun, ada satu sosok yang tidak bisa mengabaikan kejadian itu. Seorang budak perempuan yang menyaksikan segalanya, merasa hatinya tergerak. Dalam perjalanannya, ia melihat seseorang yang gagah melangkah, memasuki Mekah, dengan busur tersandang di pundaknya. Pemuda itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Tubuhnya tinggi, kekar, dan penuh wibawa. Orang-orang yang melihatnya pun berbisik kagum. Namun, budak perempuan itu justru merasa ada yang janggal. Mengapa orang yang segagah ini tidak membela keponakannya, pikirnya. Ia lalu mendekati Hamzah dengan penuh keberanian dan berkata, "Tuan, tidakkah Anda tahu apa yang menimpa keponakanmu?" Hamzah menghentikan langkahnya. Dengan nafas memburu, budak perempuan itu menceritakan kejadian yang baru saja ia saksikan. Wajah Hamzah langsung memerah. Ia tidak berkata sepatah apapun, hanya berbalik dan berjalan dengan langkah bergegas menuju Ka'bah. Di depan Ka'bah, Abu Jahal sedang berbincang dengan beberapa temannya. Wajahnya puas saat ia berkata, "Senang rasanya melihat Muhammad dihina begitu banyak orang. Kalau kusulut sedikit lagi, bukan tidak mungkin mereka akan memukulinya." Namun, tawa mereka mendadak lenyap. Mata mereka tertuju pada satu sosok yang berjalan cepat mendekat. Abu Jahal menoleh dan seketika tenggorokannya tercekat. Hamzah berdiri di hadapannya dengan mata menyala. Tanpa ragu, ia berkata lantang, "Beraninya kau mencaci maki Muhammad? Ketahuilah aku dalam agamanya. Jika kau benar-benar jantan, coba hina aku seperti kau menghina dia." Tanpa menunggu jawaban, Hamzah mengangkat busurnya dan memukul kepala Abu Jahal dengan keras. Suara benturan itu sangat tajam, membuat luka di kepala Abu Jahal.
Beberapa temannya serempak berdiri, bersiap menghadapi Hamzah. Namun, Abu Jahal mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk tidak melawan. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, Hamzah tidak ragu-ragu untuk membunuh siapapun yang menantangnya. Dengan nafas tersengal, Abu Jahal menahan amarahnya dan berkata, "Tinggalkan saja, memang benar aku telah mencaci maki keponakannya." Perlahan, mereka pergi dengan geram dan murung. Namun, hati Hamzah mulai gelisah. Ia pulang dengan pikiran berkecamuk karena ia tadi mengucapkan aku dalam agamanya. Dan pada malam itu, Hamzah tidak bisa tidur. Hatinya berperang antara keyakinan dan kebenaran yang baru saja ia akui. Hingga akhirnya ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika agama Muhammad itu benar, maka teguhkanlah. Dan jika salah, maka jauhkanlah dariku." Keesokan harinya, Hamzah menemui Rasulullah dengan hati yang penuh kebimbangan. Ia menceritakan kegelisahannya, dan Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Perlahan, hati Hamzah dipenuhi ketenangan, haru, dan kekaguman. Dengan bulat hati ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau benar, wahai keponakanku. Tampakkanlah agamamu, aku akan bersamamu." Rasulullah SAW tersenyum penuh rasa syukur. Kini Islam memiliki benteng yang kokoh dalam menghadapi kekerasan Quraisy. Hamzah memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian. Sejak saat itu, seluruh keberanian dan kegagahannya ia buktikan untuk membela agama Allah. Rasulullah pun memberinya gelar istimewa, Singa Allah dan Singa Rasulnya. Sejarah pun mencatatnya sebagai komandan pertama dalam perjuangan Islam. Seorang pahlawan yang tidak gentar menghadapi siapapun demi kebenaran. Sesak dada pembesar Quraisy melihat Rasulullah dan para pengikutnya. Setiap hari mereka semakin kuat, seru salah seorang dari mereka dengan nada penuh kekesalan. "Semua gangguan dan siksaan yang kita lakukan seolah tidak berpengaruh apa-apa," geram yang lain. Mereka menggelengkan kepala, heran dan marah melihat kenyataan itu. Suasana semakin memanas. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah berdiri. Semua mata tertuju kepadanya, menanti apa yang akan dikatakannya. Dengan suara tenang dan pelan, Utbah berkata, "Jika jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, sudah saatnya kita mencoba cara lain. Jika kalian setuju, aku akan berbicara dengan Muhammad dan menawarkan beberapa hal menarik kepadanya." Orang-orang Quraisy terdiam sejenak. Akhirnya mereka mengangguk setuju. "Coba laksanakan usulmu, kami bersedia memberi apa saja asal Muhammad mau bungkam," kata mereka. Utbah pun menemui Rasulullah. Dengan nada lembut ia berkata, "Anakku, engkau adalah orang terhormat. Namun kini engkau membawa sesuatu yang besar hingga masyarakat kita tercerai-berai. Dengarkanlah. Kami ingin menawarkan kepadamu beberapa hal. Mungkin salah satunya bisa engkau terima." Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Jika yang engkau inginkan adalah harta, kami siap mengumpulkan dan memberikannya kepadamu hingga engkau menjadi seorang yang paling kaya. Jika yang kau inginkan adalah kedudukan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Tidak akan ada keputusan yang kami ambil tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi raja, kami siap menobatkanmu sebagai raja kami. Dan jika engkau menderita penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan sendiri, kami akan membiayai pengobatanmu hingga engkau sembuh." Rasulullah terdiam sejenak. Utbah bin Rabi'ah menunggu dengan penuh harap, yakin bahwa kata-katanya yang berbunga-bunga akan menggoyahkan hati Rasulullah.
Namun, seolah-olah semua perkataan itu menguap begitu saja ke udara, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di hati Rasulullah. Dan pada waktu itu, di hadapan para pembesar Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tegak. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Beliau mulai membacakan ayat-ayat suci dari surat Fussilat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ha-Mim, hanya Allah yang mengetahui arti dan maksudnya. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Suasana mendadak hening. Para pembesar Quraisy yang semula penuh kesombongan kini terpaku. Di antara mereka, Utbah bin Rabi'ah duduk terdiam, hatinya bergolak. Ayat-ayat itu bukan sekedar rangkaian kata, tetapi bagai aliran air yang jernih membasuh hatinya. Rasulullah melanjutkan, mengisahkan bagaimana ayat-ayat ini membawa berita gembira sekaligus peringatan tentang gunung-gunung yang kokoh, penciptaan langit yang berlapis-lapis, dan bagaimana kaum Samud dihancurkan oleh azab petir karena menolak wahyu Allah. Utbah pun semakin terhanyut, seakan lupa pada niat awalnya. Ia yang tadinya datang untuk menawarkan harta dan kedudukan kepada Rasulullah, kini justru tenggelam dalam keagungan ayat-ayat Allah. "Cukuplah Muhammad, cukup," serunya tiba-tiba. Ia menarik nafas dalam-dalam, seakan baru saja tersadar dari lamunan panjang. Lalu dengan suara bergetar ia bertanya, "Adakah yang lain yang bisa kau katakan selain ini?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Dan saat itu juga Utbah tahu Rasulullah bukanlah orang yang menginginkan harta atau kekuasaan, bukan pula seorang yang sakit atau berhayal. Ia hanyalah utusan Allah, seorang laki-laki yang memegang teguh amanahnya, dan kata-katanya adalah mukjizat. Namun, meskipun hatinya goyah, Utbah tetap kembali ke kaumnya dengan tangan hampa. Para pemuka Quraisy kecewa. Mereka menginginkan Rasulullah menyerah, tapi justru menemukan keteguhan yang semakin kuat. Dan sejak saat itu, siksaan terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Setiap hari, penderitaan mereka bertambah berat. Bahkan, beberapa di antara mereka gugur akibat penyiksaan yang begitu kejam. Hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu. Rasulullah pun memberikan perintah kepada para sahabatnya. Berhijrahlah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil dan tidak seorang pun dianiaya di negerinya. Itu adalah bumi yang jujur, sampai nanti Allah membukakan jalan bagi kita semua. Dan tanpa ragu, para sahabat mematuhi perintah beliau. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama pun berangkat. 12 pria dan 4 wanita meninggalkan Mekah secara diam-diam. Mereka menyeberangi lautan menuju tanah Afrika, mencari perlindungan di negeri yang asing. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, Najasyi, Raja Habasyah, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Di sana mereka menemukan ketenangan jauh dari siksaan Quraisy. Namun, suatu hari kabar angin sampai ke telinga para sahabat yang ada di Habasyah. Quraisy telah berhenti menyiksa kaum muslimin. Dengan hati penuh harap, sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tetapi kenyataan berbicara lain. Siksaan yang mereka tinggalkan ternyata semakin mengerikan. Maka tidak ada pilihan lain, mereka harus kembali ke Habasyah. Dan kali ini jumlahnya jauh lebih besar. 83 pria dan 18 wanita berangkat, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Mereka pergi meninggalkan tanah kelahirannya, membawa keimanan dalam dada dan berharap pada perlindungan Allah. Di Habasyah,
mereka menemukan tempat bernaung. Tetapi di Mekah, kaum muslimin yang tersisa terus menghadapi ujian, siksaan, penghinaan, dan penderitaan terus mengiringi langkah mereka. Namun di balik semua itu, ada keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Saat itu, Habasyah adalah negeri yang mencakup bagian selatan Mesir, Eritrea, Ethiopia, dan Sudan. Nama Habasyah sendiri berarti persekutuan. Dahulu, Habasyah menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sabah atau Himyar. Dari tanah Mekah, kaum muslimin berangkat menuju negeri itu melalui Teluk Suwaibah, sebelah selatan Jeddah, mencari perlindungan dari kezaliman Quraisy. Sementara itu, Umar bin Khattab duduk termenung di rumahnya. Di seluruh Mekah, tidak ada seorang pun yang mampu melunakkan hatinya. Ia terkenal cepat naik pitam, garang, dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Rayuan gadis-gadis penghibur tidak pernah menyentuhnya. Minuman keras tidak pernah menggoyahkan keteguhannya. Dan lantunan rebana di malam hari tidak sedikit pun memikatnya. Umar tetaplah Umar, tegas, keras, dan ditakuti. Namun pada malam itu berbeda. Ia duduk sendirian, pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. "Hamzah, apa yang terjadi padamu?" gumamnya. Hamzah yang dulu menjadi sahabat setianya kini telah berubah. Ia menaklukkan dan mempermalukan Abu Jahal di depan banyak orang. Ia memilih meninggalkan agama nenek moyang mereka dan bergabung dengan Muhammad. Ini benar-benar di luar dugaan. Bergabungnya Hamzah akan membuat pengikut Muhammad semakin besar kepala, desis Umar. Amarahnya mulai membakar hati. Ia mengingat betapa selama ini ia, Hamzah, Abu Jahal, dan Khalid bin Walid telah menjadikan Quraisy sebagai suku yang paling disegani. Suku-suku lain iri karena Quraisy memiliki mereka, 4 orang yang tangguh dan tidak terkalahkan. Tapi kini semuanya berubah gara-gara Muhammad. Hamzah tidak lagi mau minum-minum bersamaku. Betapa sepinya malam-malam tanpanya, pikir Umar kesal. Muhammad, nama itu kembali bergema di benaknya. Muhammad telah membuat orang-orang miskin, para budak, buruh kasar, dan perempuan-perempuan lemah berani menantang para majikan mereka. Ini pasti adalah sihir. Bagaimana mungkin ajaran seseorang bisa mengguncang tatanan yang telah lama ada? Dan kini Muhammad bahkan membuat para pengikutnya pergi meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju negeri yang begitu jauh, Habasyah. Ini keterlaluan. Umar mengepalkan tangannya. Darahnya mulai mendidih. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus membunuh Muhammad. Tekadnya sangat bulat. Ia sadar mungkin ia harus berhadapan dengan Hamzah. Tapi tidak ada pilihan lain, Muhammad harus mati agar Mekah kembali seperti dulu. Dengan tekad membara, Umar mencabut pedangnya. Amarahnya naik ke ubun-ubun dan langkahnya semakin cepat. Tidak seorang pun dapat menghalanginya ketika ia sudah menetapkan hati. Matanya menyala penuh kebencian dan pedangnya seakan membara. Dengan langkah yang tidak tertahankan, ia menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah dan para pengikutnya berkumpul. Hari itu, Umar berjalan menuju takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada saat itu, Ummu Abdillah tengah membereskan barang-barangnya. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena haru dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia dan keluarganya telah memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah, meninggalkan Mekah yang kian menyesakkan bagi kaum muslimin. Namun di antara kesedihannya meninggalkan tanah kelahiran, ada ketakutan yang lebih besar, ketakutan terhadap Umar bin Khattab. Dulu, sebelum ia dan keluarganya memeluk Islam,
Umar begitu menghormatinya, bahkan menyayanginya sebagai tetangga. Namun setelah keislaman mereka, Umar berubah. Ia sering mengganggu, menyakiti, bahkan mengancam mereka. Itu sebabnya ketika Ummu Abdillah melihat Umar melangkah mendekatinya dengan pedang terhunus, jantungnya berdetak semakin kencang. Tak ada waktu untuk lari ke dalam rumah. Dengan cepat ia bersembunyi di balik barang-barangnya, menahan nafas, berharap Umar tidak menyadari keberadaannya. Tapi sia-sia, mata tajam Umar menangkap sosoknya. "Jadi, engkau benar-benar akan berangkat, wahai Ummu Abdillah?" tanya Umar. Suaranya tidak seperti biasanya, tidak ada amarah, tidak ada ancaman. Perlahan, Ummu Abdillah keluar dari persembunyiannya. Ia menatap Umar dengan heran. Ada sesuatu yang berbeda. Suaranya, sorot matanya, tidak seperti yang selama ini ia kenal. "Ya, demi Allah," sahutnya dengan tegas. "Engkau telah menyakitiku dan menindasku. Aku akan benar-benar pergi ke bumi Allah hingga Dia memberikan jalan keluar bagiku." Umar terdiam. Wajahnya berubah. Ia menatap perempuan tua di hadapannya, tetangganya yang selama ini ia kenal. Namun, kini perempuan itu akan pergi meninggalkan Mekah, meninggalkan segalanya. Umar menghela nafas panjang. Begitu jauh perjalanan yang harus ditempuh Ummu Abdillah. Begitu sedikit barang yang bisa dibawanya. Tanpa sadar, kata-kata lirih keluar dari bibirnya. "Semoga Allah senantiasa menyertaimu." Ummu Abdillah terpana. Ia tidak pernah mendengar kelembutan seperti ini dari Umar sejak ia masuk Islam. Matanya mengikuti langkah Umar yang perlahan menjauh. "Tidakkah engkau melihat kelemah lembutan dan kedukaannya terhadap kita?" tanyanya kepada putranya yang berdiri di dekatnya. Sang putra menatap ibunya sejenak sebelum menjawab, "Apakah ibu berharap ia akan memeluk Islam?" Ummu Abdillah terdiam. Ia ingin berharap, tetapi logikanya menolak. Ia menggeleng pelan dan berkata, dia tidak akan pernah memeluk Islam sebelum keledai ayahnya pun masuk Islam. Namun siapa sangka, waktu akan membuktikan bahwa hidayah Allah lebih luas dari yang dapat manusia duga. Umar melanjutkan melangkah mantap menuju Darul Arqam. Di benaknya hanya ada satu tujuan, mengakhiri semua ini. Sudah jelas baginya Rasulullah adalah penyebab segala kesengsaraan yang menimpa Mekah. Dialah yang telah mengusik ketenangan, merusak tatanan yang diwariskan nenek moyangnya. Aku harus membunuhnya agar Mekah kembali damai dan tenang, gumam Umar. Hamzah, jika harus bertarung dengannya biarlah. Entah dirinya yang mati atau Hamzah, itu tidak terlalu penting. Keyakinannya sudah bulat. Namun lamunannya buyar ketika seseorang menegurnya. "Hendak kemana wahai putra Khattab?" Suara itu milik Nu'aim bin Abdullah. Tatapan pria itu sangat tajam, seakan mampu menembus hati Umar. "Aku akan menemui Muhammad," jawab Umar tegas. "Dialah yang telah mengubah agama nenek moyang kita, memecah belah Quraisy, dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Semua ini harus dihentikan. Aku akan menebas lehernya." Nu'aim pun menggeleng. Raut wajahnya penuh kekhawatiran. "Demi Allah, engkau telah tertipu oleh amarahmu sendiri, wahai Umar. Apakah kau pikir Bani Abdi Manaf akan tinggal diam jika engkau membunuh Muhammad? Mereka akan menuntut darahnya, dan pertumpahan darah akan terjadi di Mekah. Tidakkah lebih baik kau pulang dan mengurusi keluargamu sendiri?" Umar menyipitkan mata. "Keluargaku, siapa yang kau maksud?" Nu'aim menarik napas panjang sebelum menjawab. "Saudara sepupumu, Sa'id bin Amr, dan istrinya Fatimah binti Khattab, adik perempuanmu sendiri. Mereka telah mengikuti ajaran Muhammad. Uruslah mereka terlebih dahulu, sebelum kau menghakimi orang lain." Mata Umar membulat, kemarahan menggelegak dalam dadanya.
tanpa berkata apa-apa. Ia berbalik arah dan melangkah cepat menuju rumah adiknya. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar tidak menunggu lama. Tangannya menggedor pintu dengan keras. Suaranya menggelegar seperti petir yang mengancam langit Mekah. Dinding rumah bergetar, dan siapapun yang ada di dalam pasti terkejut. Semua tahu, bila Umar sudah datang dengan amarah seperti ini, pasti akan ada korban. Di dalam rumah Said dan Fatimah binti Khattab, suasana begitu khusyuk. Mereka tengah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arat. Setiap lantunan ayat mereka membawa ketenangan dalam hati mereka. Seolah-olah ada cahaya yang menembus kegelapan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara ketukan keras mengguncang pintu. Umar bin Khattab berdiri di depan rumah. Wajahnya penuh dengan amarah. Dengan cepat, Said dan Fatimah saling berpandangan, menyadari bahaya yang mengintai. Fatimah berburu-buru menyembunyikan lembaran Al-Quran di bawah pahanya. Sementara Said menyembunyikan Khabbab di sudut rumah. Nafas mereka tertahan saat Said melangkah maju, membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Umar langsung menerobos masuk. Matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan. Suara apa yang baru saja ku dengar? Suaranya menggelegar, memenuhi seluruh rumah. Said mencoba tetap tenang. Tidak ada siapapun, Umar, jawabnya dengan hati-hati. Namun, Umar tidak mudah dibohongi. Amarahnya mulai memuncak. Aku tahu, kalian telah mengikuti ajaran Muhammad. Belum sempat Said maupun Fatimah menjawab, Umar mengayunkan pedangnya. Gagang pedang itu menghantam Said dengan keras, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Darah mengalir dari luka di wajahnya. Fatimah menjerit, lalu bangkit untuk melindungi suaminya. Namun tangan Umar lebih cepat. Dengan kasar, ia menampar wajah Fatimah. Tubuhnya terhempas ke lantai di samping Said. Darah mulai mengalir dari bibirnya. Umar tertegun, napasnya memburu tetapi matanya kini memandang nanar. Fatimah berdarah, adiknya sendiri yang sejak kecil ia sayangi, yang selalu lembut dan patuh kepadanya, kini terkapar di hadapannya. Ia merasakan sesuatu yang mencengkram hatinya. Rasa bersalah mulai merayapi benaknya. Fatimah meski terluka mengangkat wajahnya. Tatapannya teguh menantang langsung kakaknya itu. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Lakukan apa saja yang kau kehendaki, Umar. Umar pun terdiam. Ia melihat adiknya yang dulu begitu ia lindungi, kini dengan berani menentang kematiannya sendiri. Fatimah mengangkat kedua tangannya seolah-olah ia siap menerima tikaman pedang kakaknya ke dadanya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Di saat itu, Umar merasa sesuatu dalam dirinya goyah. Tangannya yang kuat tiba-tiba terasa lemah. Ia tidak pernah melihat adiknya setegar ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ragu dengan amarahnya sendiri. Malam sebelumnya, Umar bin Khattab dengan hati yang penuh rasa penasaran, diam-diam mendekati rumah Rasulullah. Dari kejauhan, ia mendengar suara lembut yang datang dari dalam rumah. Suara itu adalah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tengah melaksanakan sholat malam. Umar yang saat itu belum memeluk Islam merasa terpesona dengan bacaan itu. Namun di dalam hatinya, ia mencoba mencari-cari alasan untuk menolak apa yang didengarnya. Ah, ini pasti ucapan seorang penyair, bisik Umar dalam hatinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun ketika Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, tepatnya ayat 41, Umar mendengarnya dengan jelas. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair.
sedikit sekali kamu beriman kepadanya." Kata-kata tersebut menyentuh hati Umar dan membuatnya semakin terdiam. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perkataan manusia biasa. Umar tidak bisa melupakan apa yang baru saja didengarnya. Dan keesokan malamnya, ia kembali mendekati rumah Rasulullah, diam-diam mendengar bacaan Al-Quran. Saat itu, ia lagi-lagi mencoba untuk menghindar dari kenyataan yang ada. Kalau ini bukan ucapan tukang tenung, ini pasti ucapan Muhammad, pikir Umar, berusaha meyakinkan dirinya lagi. Namun, Rasulullah kembali melantunkan ayat-ayat yang menggugah hati. Kali ini, beliau membaca surat Al-Haqqah ayat 43 yang berbunyi, "Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam." Amarahnya padam seperti api yang dipadamkan oleh hujan deras. Ia lalu duduk diam, diselimuti rasa penyesalan yang mendalam. Tatapan matanya tertuju pada wajah adiknya yang penuh kesedihan. Perasaan bersalah merasuki hatinya, terutama setelah melihat luka yang ia timbulkan pada Fatimah. Dengan ragu Umar berkata, "Perlihatkanlah lembaran-lembaran itu yang kalian baca, agar aku tahu apa yang Muhammad bawa." Suara Umar menggema, namun ada kekhawatiran di hati Fatimah. Mereka takut, khawatir Umar akan merampas lembaran-lembaran itu. Namun Umar menenangkan mereka. "Tidak perlu takut, perlihatkanlah. Aku bersumpah akan mengembalikannya." Fatimah pun akhirnya memperlihatkan lembaran-lembaran itu. Dengan tegas ia mengingatkan, "Kakak, engkau adalah penyembah berhala. Karena itu engkau kotor. Sesungguhnya lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci." Mendengar perkataan adiknya, Umar seakan terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukanlah tanpa alasan. Tanpa berkata-kata lagi, Umar segera berdiri dan pergi mandi untuk menyucikan diri. Setelah itu, Umar kembali ke hadapan adiknya. Dengan tangan yang gemetar, ia memulai membaca lembaran-lembaran yang berisi surat Toha. Begitu ia membaca, hatinya bergetar. Begini bunyi ayat yang pertama kali ia baca, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah." Umar terus membaca dengan penuh perhatian. Ayat demi ayat membuka pemahaman baru bagi dirinya. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kata yang dibacanya. Ia membaca lebih banyak ayat. "Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik." Saat Umar melanjutkan membacanya, matanya mulai berkaca-kaca, seakan ada cahaya yang menyinari hatinya. Ia lalu berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang mendalam mengalir dalam dirinya. Dengan rasa haru, ia mengembalikan lembaran-lembaran itu ke tangan Fatimah. Wajah Fatimah tampak penuh harapan dan keheranan, menunggu reaksi kakaknya. Lalu Umar menghela nafas panjang dan berkata dengan nada penuh kekaguman, "Alangkah bagus dan agung kata-kata ini." Ia merasa seakan-akan matahari yang terang benderang tiba-tiba muncul dari balik awan yang gelap. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Fatimah yang mendengar itu pun tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Tiba-tiba Habab bin Al-Arat yang sebelumnya bersembunyi muncul dengan wajah cerah. "Wahai Umar," serunya dengan penuh semangat,
Aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah mengistimewakan dirimu. Khabbab mengingatkan Umar akan doa Rasulullah yang pernah ia dengar. Ya Allah, kuatkanlah Islam dari dua Umar, Abu Jahal bin Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar yang hatinya kini terbuka segera bangkit dengan semangat yang baru. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju Darul Arqam, tempat para sahabat berkumpul. Namun, ada satu hal yang tetap menyertai dirinya, tangannya yang masih memegang pedang. Wajahnya kini penuh tekad, seperti singa padang pasir yang siap bertarung. Berdentum-dentum suara ketukan keras terdengar di pintu Darul Arqam. Semua mata langsung tertuju ke pintu, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Seorang sahabat yang sedang berada di dalam segera mengintip dari bilik pintu. Terkejut dan tampak seperti baru saja mengalami mimpi buruk. Pengetuk itu adalah Umar bin Khattab, sosok yang selama ini dikenal sebagai musuh besar Islam. Dengan panik, sahabat itu berbisik kepada Rasulullah dan orang-orang di dalam. Dia datang dengan pedang terhunus. Kegelisahan melanda para sahabat. Namun Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dengan tenang dan berkata, "Biarkan saja dia masuk. Jika dia datang dengan maksud baik, kita sambut dengan baik. Namun jika dia datang dengan maksud jahat, kita bunuh saja dia dengan pedangnya." Hamzah yang terkenal dengan keberaniannya bergerak dengan cepat meraih gagang pedangnya. Suasana semakin mencekam saat pintu akhirnya dibuka. Namun Umar tetap berdiri di luar dengan sikap garang. Matanya tajam dan penuh tantangan. Melihat itu, Hamzah segera berdiri dan dengan langkah cepat menghampiri Umar. Kecepatan Hamzah bahkan tidak terduga oleh Umar sendiri. Tanpa ampun, Hamzah mencengkram kuat leher baju Umar dan menatapnya dengan tajam. Dengan suara tegas yang tidak bisa dibantah, Hamzah berkata, "Wahai Umar, dengan maksud apa engkau datang? Demi Allah, aku tidak akan melihat engkau berhenti dengan sikap dan tindakanmu terhadap kami, hingga Allah menurunkan bencana untukmu." Umar yang terkejut mendapati kekuatan Hamzah dan ketegasan kata-katanya, tiba-tiba merasakan kerongkongannya tercekat. Wajahnya mulai pucat, jantungnya berdetak cepat. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Rasulullah yang penuh kasih, kesombongannya mulai runtuh. Rasa takut dan penyesalan mulai merayap di hatinya. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah." Semua orang di Darul Arqam tercengang mendengar kata-kata itu. Terlebih lagi saat mereka mendengar Umar bin Khattab, sang singa Quraisy, melanjutkan ucapannya, "Aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan utusannya." Hamzah yang mendengar itu segera melepaskan cengkramannya. Dengan rasa syukur yang mendalam ia berkata, "Subhanallah." Takbir Hamzah menggema, mengisi ruang dengan kebahagiaan yang luar biasa. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab yang dulu adalah sahabat berperang dan teman minum bagi banyak orang, kini menjadi saudara seiman bagi mereka. Hati mereka terikat dalam tali yang tidak bisa terputus, bahkan hingga ke akhirat. Dengan kegembiraan yang tiada tara, Rasulullah mengusap dada Umar dengan penuh kasih, mengharapkan agar sahabat barunya itu tetap teguh dalam keimanan. Saat itu, segala sesuatu berubah. Seorang Umar yang dulu keras dan penuh kebencian, kini menjadi pelindung Islam dan sahabat terbaik bagi Rasulullah dan seluruh umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau cerita yang kurang tepat atau kurang berkenan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalani hidup dengan penuh iman dan amal yang baik.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.